Halo, ketemu lagi dengan Rosida PMPD, tentunya dengan video pembelajaran. Sekarang Ibu akan membahas turunan fungsi aljabar sebagai latihan untuk persiapan penilaian akhir tahun. Turunan fungsi aljabar yang kedua, saksikan video pembelajaran ini, belajar mudah bersama dengan Rosidawati MPD. Soal yang pertama, sebentar Ibu perbesar dulu. Suatu proyek pembangunan gedung sekolah dapat diselesaikan dalam X hari dengan biaya proyek. Biaya proyek dinyatakan dalam sebuah fungsi. Ini biaya. Biaya per hari, satu hari sekian ratus ribu rupiah, ya, dalam fungsi biaya satu hari. Agar biaya proyek minimum, maka proyek tersebut diselesaikan dalam waktu berapa hari. Nah, kita belum tahu berapa hari proyek akan dilaksanakan. Berarti kita misalkan X hari. Selama X hari berarti biayanya X dikali biaya per hari. Betul, ya. Fungsinya jadi nyatakan dulu fungsi dalam X hari. Kalau ini biaya dalam satu hari, nyatakan dulu biaya dalam X hari. Nah, jadi biaya proyek dalam satu hari sekian ratus ribu rupiah. Tentulah biaya proyek dalam X hari fungsi juga. Yang ini dikali X, ya, dikali X jelas 3x kuadrat min 900x kali x tambah 120, ribu rupiah. Nah, ini fungsi dalam pangkat, ya, pangkat 2. Tentulah ada, ini terbuka ke atas fungsinya karena A-nya positif, ini 3 positif. Kalau terbuka ke atas pasti minimum, ya, ini sekalian Ibu bahas. Nah, ini kan fungsi dari biaya selama X hari, ya. Ini biayanya sekian ratus ribu rupiah. Jelas dong biaya minimumnya, gitu ya. Biaya minimum akan bukan biayanya yang ditanya, ini X-nya yang ditanya, ya. X-nya. Nah, fungsi biaya dalam X harinya ini, gitu. Minimum dan maksimum tentulah hubungannya dengan turunan. Turunannya harus 0, ya, di minimum dan maksimum garis singgungnya datar. Kalau datar berarti nggak miring, kalau nggak miring berarti turunannya 0. B aksen harus 0. Turunkan 6x, turunkan min 900, turunkan 0. Ini turunannya 0. Berarti 6x sama dengan 900, x-nya 900 bagi 6, yaitu 150 hari. Jadi proyek itu harus dilaksanakan selama 150 hari supaya biayanya minimum, ya. X-nya 150 hari. Kalau ditanya biaya minimum, nah biaya minimumnya ya tinggal dimasukkan jika X-nya 150 ke sini. Kalau ditanya biaya minimumnya, ya. X-nya itu kan nggak selalu 150 hari, bisa 200 hari, bisa 1 bulan dan sebagainya, ya. Nah, tetapi yang menyebabkan biaya itu minimum, maka harus dalam proyek itu diselesaikan harus dalam atau selama 150 hari, ya, hari, ya. Kalau ditanya berapa biaya minimumnya, baru X-nya disubstitusi. Nah, ini pembahasan soal tapi sekalian semuanya diulas, ya. Ya, demikian ini nomor 1, kita lanjutkan lagi dengan nomor berikutnya. Ya, baik, ke soal berikutnya, Ibu bacakan terlebih dahulu soalnya. Diketahui fx sama dengan x kuadrat kali akar 4 min 6x. Bentar, ini kita perbesar dulu. Maka nilai f aksen min 2. Fx sama dengan x kuadrat akar 4 min x. Maka nilai f aksen min 2 adalah
Nah, bentuk ini fx sama dengan x kuadrat kali akar 4 min 6x adalah bentuk u kali v, ya. Y sama dengan u kali v, turunannya sama dengan u aksen v tambah u v aksen. Ini kita misalkan fungsi u x kuadrat, ini v, ya. Nah, f aksen x, u aksen v, ini turunannya 2x v kali v ditambah ya, jangan lupa ya, tambah u kali v aksen, u nya x kuadrat kali v aksen. Nah, v aksen ini kenapa jadi seperti ini? Coba kita lihat. Nah, ya. Untuk ibu ulangi lagi, bentuk yang y sama dengan a, di sini bukan x tapi u fungsi. Jadi di luar x, kalau variabelnya x, a, u pangkat n, turunannya adalah a kali n, u-nya fungsinya ditulis, pangkatnya kurangi 1 tapi dikali, ya. Jangan lupa nih, suka ada yang salah dikali, u-nya diturunkan kali u aksen. Jangan lupa ya. Soal yang tadi kan y sama dengan akar itu pangkat setengah ya, ibu ubah. Y sama dengan 4 min 6x pangkat setengah. Turunannya nih 1, ini a-nya 1 nih, a-nya 1, u-nya fungsi u-nya ini 4 min 6x, n-nya ini setengah. Jadi 1 kali setengah, tulis fungsinya 4 min 6x, setengah kurangi 1 min setengah jelas. Nah, jangan salah dikali turunan fungsinya yang di dalam kurung. Turunan 4 0, turunan min 6x min 6. Nah, jadi min 6 kali 1 min 6 per 2, 4 min 6x pangkat min setengah. Ini pangkat min setengah itu artinya kalau pangkat setengah akar, kalau pangkat min setengah berarti 1 per akar gitu ya. 1 per akar pangkat min itu. Coba lihat. Nah, itu sebabnya ini yang tadi min 6 per 2. Nah, ini 1 per akar. Jadi di bawah nih. Nah, selesai sudah, nggak usah kita selesaikan. Yang ini nggak usah dihitung. Karena yang ditanya f aksen min 2, langsung saja masukkan atau substitusi. 2 kali min 2 min 4, 6 kali 2 berapa? 6 kali min 2 min 12, min 12 tambah 4 16 akar 16 4, ya. Nah, jadi 4 kali min 4 min 16, lalu tinggal dimasukkan saja min 6 ini sama dengan yang tadi. Tuh 4 ya. 4 kali 2 8, min 6 per 8. Jangan lupa ini min 6 per 8 dikali semua x diganti oleh min 2. X ganti oleh min 2, ganti oleh min 2 kali 4. Hasilnya adalah min 19. Saya paham ya? Hasilnya adalah min 19. Jadi jangan lupa turunan fungsinya. Jangan sampai salah. Bagus, kita teruskan ke soal berikutnya. Baik, kita ke soal berikutnya. Sekarang mengenai fungsi naik dan turun. Diketahui sebuah fungsi y sama dengan x pangkat 3 min 3x kuadrat. Ditanyakan fungsi itu akan turun dalam interval. Tanpa kita gambar, kita dapat menentukan dia fungsi ini turun ya, ataupun naik. Sekarang turun untuk nilai-nilai x dalam interval mana. Ingat, suatu fungsi ini fungsinya turun. Syarat turunan pertama kurang dari 0 ya. Turun. Kalau turun, sebuah garis yang miring ke kiri itu gradiennya 0. Fungsi turun syarat f aksen x kurang dari 0. Ya, turunan pertamanya fungsinya ini
Turunan pertamanya dia turunkan 1 kali 3, 3x, pangkatnya kurangi 1, 3x kuadrat. Turunan min 3x kuadrat, 2 kali min 3 min 6 gitu ya, min 6x, 2 kurang 1 kan, min 6x. Ini turunannya harus kurang dari 0. Turunannya harus kurang dari 0. Boleh keluarkan faktor yang sama, artinya di suku yang ini dengan di suku yang kedua, ada di kedua-duanya faktor yang sama, yaitu 3x ya. 3x nih, 3x kali x, 3x kuadrat, 3x kali min 2, min 6x. Jadi, harus kurang dari 0. 3x kali x min 2 kurang dari 0. Itu syarat fungsi turun, ingat. Kurang dari 0 turunan pertama. Nah, cara mencari nilai x, ya. Berapakah x sehingga kalau disubstitusi menghasilkan kurang dari 0? Cari dulu pembuat nolnya. Pembuat nolnya itu 3x sama dengan 0 atau x min 2 sama dengan 0 ya. X-nya 0 jelas atau x-nya sama dengan 2. Itu pembuat 0. Pembuat nolnya artinya 3 kali 0, 0. 0 min 2 min 2 min 2 kali 0, 0. Itu pembuat 0 untuk menentukan batas garis bilangan ya. Jadi pembuat nolnya nih batasnya 0, 2. Jadi maksudnya jika x-nya 0 dan jika x-nya 2, maka fungsi ini bernilai 0. Sekarang cari x-nya berapa, x-nya berapa. Ini x-nya banyak nih ya, bisa lebih dari 2. Ini batas-batasnya 0 dan 2. Bisa di antara 0 dan 2, bisa kurang dari 0. Ini. Lalu dicari yang kurang dari 0. Pakai titik uji 1 boleh. Yang lebih dari 2 misalkan 3 ya. Masukkan ke fungsinya. 3 kali 3 nih. 3 kali 3. 3 min 2. Nah, ini kan positif kali positif. Positif nih. Ya, Y aksennya positif. Di sini jika x-nya lebih dari 2. Jika x-nya lebih dari 2, Y aksennya positif atau fungsi naik di sini, ya. Nah, begitu. Nanti fungsi ini bersifat f aksennya positif akan berganti positif, negatif, positif. Kalau nggak percaya boleh disubstitusi ya, antara 0 sama 2 boleh substitusi, kurang dari 0 boleh. Yang ditanya yang fungsi turun dalam interval x mana? Berarti yang f aksennya, gradiennya negatif atau kurang dari 0. Gradiennya ya, gradiennya kurang dari 0 atau negatif yang gini. Nah, gradien garis yang miring ke kiri yang fungsinya turun tuh kurang dari 0. Berarti yang ini x-nya banyak tuh, x-nya bilangan real di antara 0 sampai 2. Jadi x lebih dari 0 dan jangan salah membacanya, x lebih dari 0 dan x kurang dari 2. Itulah untuk jawaban soal yang ini. Jadi ingat, sebuah fungsi akan turun jika gradiennya turun. Ya, kalau fungsinya turun, berarti garis singgungnya miring ke kiri begini, itu gradiennya negatif. Kalau naik, fungsi naik, garis singgungnya miring ke kanan tuh gradiennya positif. F aksen x dx itu adalah gradien atau kemiringan sebuah garis. Nah, baiklah ke soal berikutnya. Sebuah fungsi y sama dengan x pangkat 3 tambah 3x kuadrat min 9x tambah 7. Fungsi ini katanya akan naik, kurvanya akan naik ya. Untuk nilai x berapa? Dalam interval apa? Ya, fungsi naik dan turun hanya ditentukan oleh naik gradien f aksen lebih dari 0. Turun yang miring ke kiri gradien kurang dari 0. Naik berarti y aksen atau f aksen x lebih dari 0. F aksen ya, gradien, berarti turunkan.
3x kuadrat, turunkan 6x, turunkan min 9. Nah, ini turunannya nih harus lebih dari 0, lebih dari 0. Nah, 3x kuadrat plus 6x min 9 ada faktor yang sama, ada di suku yang pertama, kedua, ketiga, yaitu 3 ya. 3 kali x kuadrat plus 2x min 3. X kuadrat plus 2x min 3 faktorkan, dikalikan min 3 dijumlahkan 2. 3 kali min 1 kan? Iya, berarti x plus 3 kali x min 1. Jadi 3 kali x kuadrat plus 2x min 3 adalah 3 kali x plus 3 kali x min 1. Ini turunannya. Turunannya harus lebih dari 0. Harus, karena fungsinya naik yang diminta. Lebih dari 0 artinya positif. Positif, yang positif itu miring ke kanan. Nah, lalu cari supaya kita mudah mencari intervalnya, cari dulu batasnya nih. Ini dari mana ini? Min 31. Bagus, batas 0 ya. Batas pembuat 0. Lihat dari faktornya. X plus 3 sama dengan 0. Ini pembuat 0-nya min 3. Min 3 tambah 3 0 kan? Min 3. Terus sebabnya di sini min 3. Ini pembuat 0-nya. X min 1 sama dengan 0. X sama dengan 1. Ini batasnya ini. Min 3 dengan 1 kita peroleh dari pembuat 0. Nah, sekarang cari yang X lebih dari 1 bagaimana? Di antara min 3 sampai 1 bagaimana jika X-nya di antara ini? Jika X-nya kurang dari min 3, bagaimana gradiennya? Gradiennya maksudnya ya, ke gradien. Misalkan kita ambil titik uji 1 nih, X-nya 2 lah ya. Masukkan 2 tambah 3, 2 kurang 1, positif kan? Positif kali positif kali positif. Tuh, positif di sini. Nah, kalau kamu coba nanti di sini negatif positif. Tanpa dicoba pasti ini akan berulang-ulang, positif, negatif, positif ya. Bu, cirinya yang berulang-ulang bagaimana? Ya, upayakan yang di sini koefisiennya positif ya. Kalau kamu bingung, coba aja misalkan di antara min 3 1 0 lah. Mudah kan? 0 tambah 3 0 min 1. 0 tambah 3 positif, 0 min 1 negatif. Negatif positif positif berarti negatif di sini. Gitu. Positif, negatif, positif. Apanya, Bu? Positif, negatif, positif? Gradiennya. Itu sebabnya kita masukkan ke gradien. Jangan ke yang di atas, ke gradien. Kan yang mau kita selidiki gradiennya. Nah, fungsi naik itu, fungsi yang naik gradiennya positif. Berarti yang X lebih dari 1 dengan yang X kurang dari min 3. Tapi tulis dengan rapih, dimulai dari fungsi naik pada interval X kurang dari min 3 atau X lebih dari 1. Begitu ya. Ya, mudah ya. Fungsi naik dan fungsi turun, aplikasi dari turunan. Ya, ke soal berikutnya, coba kita lihat sebuah kurva Y sama dengan sepertiga X pangkat 3 min 3 per 2X kuadrat plus 2X, kita perbesar, mempunyai garis singgung yang mendatar di titik singgung titik-titik. Jadi sebuah kurva akan memiliki garis singgung yang sangat banyak ya. Coba ini Ibu perbesar lagi, oh bisa. Dalam kurva ini memiliki garis singgung yang sangat banyak. Ada yang miring ke kanan, ada yang miring ke kiri, ada yang mendatar. Nah, garis singgung yang mendatar itu terletak pada titik yang mana di kurva ini gitu. Mendatar, garis singgung, garis yang mendatar artinya tidak memiliki kemiringan. Namanya juga datar. Kemiringannya 0. Kemiringan tuh gradien, gradiennya 0. Ya, mudah ya. Turunkan. Sepertiga kali 3, pangkatnya kurangi 1, jelas X kuadrat. Turunannya ya, min 3 per 2 kali 2, min 3X pangkat 1, min 3X, turunan 2X 2. Ini adalah turunannya.
turunan pertama dari kurva. Turunan pertama itu adalah gradien. Gradien garis singgung yang mendatar yang gradiennya 0. Berarti x kuadrat min 3x plus 2 sama dengan 0. Dikalikan 2 dijumlahkan min 3. Berarti min 2 dengan min 1 kan? Min 2 kali min 1, 2 dijumlahkan min 3, min 2, min 1 ya. X min 2 kali x min 1 itu pemfaktoran dari yang di atas. Harus 0 jelas. Jelas x-nya 2, lalu x atau yang satu lagi x-nya 1. X min 2 sama dengan 0, x-nya 2 ya. X min 1 sama dengan 0, x2-nya 1. Ini baru absis titik singgung. Jadi garis singgung yang mendatar itu ada 2 yang mendatar itu ya. Di absisnya 2, titik-titik dengan di 1, titik-titik. Berarti kita masukkan ke y-nya, jangan ke gradien ya. Titik singgung ada di kurva. Jika x-nya 2 masukkan ke y, hitung sepertiga kali 8 dihitung. 8/3, 3 kali 4, 12/2 min 6 tambah 4. Ternyata hasilnya 2/3. Hitung ya. Berarti di 2,2/3 di titik itu garis singgungnya mendatar. Satu lagi, ya masukkan saja x-nya 1 ke y. Hasilnya adalah 5/6. Jadi di titik itu, di titik 1,56 ada garis singgungnya mendatar. Mudah ya? Nah, demikianlah video pembelajaran ya kali ini dengan aplikasi dari turunan fungsi aljabar. Jumpa lagi, tetap semangat dengan video-video lainnya. Sukses!